Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Askia Rahma. Saya berasal dari Prodi S1 Sains Data dengan NIM 25 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan UTS Matematika Sains Data yang saya punya. Yang pertama adalah parameter personalisasi dari NIM, yaitu 25 10 51 40 29. N itu 2 digit NIM terakhir, 29 mod 100, 29 dibagi 100 itu tidak bisa, dan sisanya itu 29. Nah, A itu digit puluhan NIM, rumusnya floor 2 dibagi 10, itu sisanya 2. Untuk B itu digit satuan NIM, 9 mod 10, 9 dibagi 10 itu tidak bisa, dan sisanya itu 9. K itu konstanta skala data, A plus B, 2 plus 9 plus 1 sama dengan 12. Nah, untuk theta derajat sudut awal bilangan itu A dikali 30 ditambah 9 dikali 5 atau B dikali 5 itu hasilnya 105. Nah, untuk alfa sendiri itu learning rate gradient descent itu rumusnya 0,001, B ditambah 1 itu 10 dikali sama tadi 0,001 hasilnya 0,01. Nah, langsung saja kita jelaskan untuk nomor 1. Nomor 1 itu diketahui rumusnya itu DI 20 ditambah KI ditambah dalam kurung AI mod 7 dikurang BI mod 5 tutup kurung. Nah, dari parameter rumus kita itu K12, A2, B9. Nah, kita contohkan untuk D1. D1 itu dengan rumus sama seperti tadi, 20 ditambah K dikali 1, karena D-nya 1, ditambah A dikali I mod 7, dikurang B dikali 1, mod 5. Nah, 20 itu konstanta, dan K kali 1 sama aja, 12 dikali 1, 12. Nah, A kali 1 itu sama dengan 2 dikali 1. Nah, 2 mod 7 atau 2 dibagi 7, sisanya itu 2. B itu dikali 1, 9 kali 1, 9 kali 1 hasilnya 9. Nah, 9 mod 5 itu hasilnya 4. Nah, D1 itu kita substitusi tadi 20, 20, untuk K-nya itu 12, dan A dikali 1 mod 7 itu 2, dikurang B kali 1 mod 5 itu 4, hasilnya 30. Untuk D2 hasilnya 45, untuk D3 hasilnya 60, untuk D4 hasilnya 68, untuk D5 83, D6 itu 93, D7 itu 101. Nah, selanjutnya, yang ditanya di soal A itu ditanya mean, median, modus, bila ada range dan standar deviasi. Nah, untuk mean-nya itu dari jumlah data semuanya kita jumlahkan dibagi banyaknya data. Nah, jumlah data itu 480 dibagi sama 7, yaitu 68,57. Untuk median itu nilai data tengah terurut. Nah, di kiri itu ada 3, di kanan itu ada 3, dan hasil tengah-tengahnya itu 68. Untuk modus tidak ada karena data-datanya muncul satu kali. Nah, untuk range itu rumusnya X max dikurang X min. Nah, X max-nya itu 101 dikurang X min itu 30. Hasilnya 71. Ini untuk tabel perhitungan untuk menghitung standar deviasi. Karena kita memerlukan X1 dikurang dari rata-rata dipangkatkan 2. Nah, setelah dihitung dan dijumlahkan seluruhnya untuk X1 dikurang X rata-rata dipangkatkan 2, hasilnya 3,97,68. Nah, itu diakarkan dan dibagi 7. Hasilnya akar 567,66 dan sama dengan hasilnya 23. Untuk analisis singkatnya itu dari penjualan itu diperoleh bahwa terlihat nilai di sekitar rata-rata berada pada toko ketiga hingga toko kelima. Nah, untuk toko 4 itu nilai yang paling dekat sama rata-rata. Jadi dia dikatakan konsisten karena variasi penjualannya itu relatif kecil. Untuk toko ke-1 dan ke-7 memiliki selisih yang besar dan tergolong tidak stabil. Dari sisi bisnis itu konsisten menunjukkan permintaan yang stabil. Sementara itu untuk toko yang tidak stabil itu disebabkan oleh faktor seperti promosi yang kurang konsisten atau kurang mendukung dari toko tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan selanjutnya di sini ada kode MATLAB. Yang pertama itu adalah header. Headernya ini sudah ada di ketentuan. Nah, ini untuk agar setelah run itu tidak ada nama dari file kita. Nah, ini untuk parameter personalisasi. Nah, ini untuk timestamp screenshot dari comment window kita. Ini untuk data penjualannya. Nah, untuk statistik deskriptifnya itu yang diminta rata-rata atau median, modus, jangkauan,
dan STD atau standar deviasi. Nah, untuk ini tampilannya kita memakai printf, dan ini untuk catatan kita tidak ada modusnya. Nah, karena dimintanya diagram batang penjualan, itu memakai figur yang bentuknya itu bar. Nah, di sini ada dari rata-rata horizontal. Untuk ini dari label sumbunya itu dilihat dari nomor toko dan penjualan toko untuk X dan Y-nya. Nah, untuk itu diagram penjualan toko itu diganti dengan NIM saya yaitu 25.151.49. Nah, untuk disimpan sebagai dari format PNG. Selanjutnya kita run. Nah, untuk timestamp-nya itu udah ada, yaitu waktu saya ngeprom itu 28 April 2026 pukul segini. Nah, ini untuk hasilnya itu tadi sama dengan manual saya dan tidak ada modus. Nah, ini untuk diagram penjualan toko dengan NIM 25.151.49. Dan ini ada yang melebihi rata-rata itu di X6 dan Y93 sama X7 Y-101. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nomor 2. Nah, untuk nomor 2 itu yang diketahui adalah A ada dari parameter personalisasi saya, A sama dengan 2, B sama dengan 9. Untuk matriks kunci A itu A plus 1, B 2, 1, A plus 2, B 1, A plus 3. Nah, kita substitusi 2 plus 1, 9, 2, 1, 2 tambah 2, 9, 9, 1, 2 tambah 3. Nah, kita dapatkan matriks A itu 3, 9, 2, 1, 4, 9, 9, 1, 5. Selanjutnya yang ditanya adalah hitung determinan A menggunakan ekspansi baris pertama. Nah, kita jawab untuk ekspansi baris pertama itu kita ambil dari M1 baris 1 kolom 1 yaitu hapus baris 1 kolom 1. Nah, kita hapus di sini hasilnya adalah sisa 4915. Nah, tinggal dikali silang 4 dikali 5 dikurang 9 dikali 1. Hasilnya adalah 20 kurang 9, hasilnya 11. Nah, untuk M12 itu hapus baris 2, hapus baris 1 kolom 2. Nah, hasilnya adalah min 76. Untuk M13 itu hasilnya adalah min 35. Untuk M21 juga sama, hapus baris 2 kolom 1. Nah, hapus baris 2 kolom 1. Jadi hapus dari baris 2, baris 2 nih, terus kolom 1. Hasilnya adalah 9, 2, 1, 5. Nah, jadi tinggal kasih silang 9 kali 5, 2 dikali 1. 45 dikurang 2, hasilnya itu 43. Selanjutnya, M23 itu hasilnya min 78. Untuk M31 juga sama, hapus baris 3 kolom 1. Nah, kolomnya 1, barisnya 3. Jadi hasilnya 92, 49. Nah, jadi tinggal dikasih silang 9 kali 9 dikurang 2 kali 4. Jadi 81 kurang 8 itu hasilnya 73. Untuk M32, hapus baris 3 kolom 2, hasilnya adalah 25. Untuk M33, hapus baris 3 kolom 3, itu hasilnya adalah 3. Nah, kita gunain tanda untuk ini, plus, min, plus. Nah, untuk C11 sama dengan plus M11. Nah, jadi karena di sini 11-nya itu plus tandanya, nah karena ini udah plus, ya udah kita diamin aja. Sama dengan min M12 hasilnya adalah min 76. Nah, min 76 ini minus. Jadi, minus ditambah minus sama dengan plus. Nah, untuk C13 ini, untuk tandanya itu adalah plus. Nah, karena dia tandanya adalah minus di sini, plus ketemu minus adalah hasilnya tetap minus. Nah, untuk det A itu, kita cari dari A1 dikali C1. A11 dikali C11, terus A12 dikali C12, A13 dikali C13. Nah, untuk A11 itu 3, terus dikali 11. 11 ini dari M11. Nah, selanjutnya 9 dikali 76, dan 2 dikali min 35. Untuk det A itu 33 ditambah 684 dikurang 70. Hasilnya adalah 647. Nah, ini untuk tabel dari matriks minor yang saya buat. Sama hasilnya seperti di atas tadi, perhitungannya juga sama.
Nah, untuk bentuk matriks M-nya itu adalah seperti ini untuk matriks minornya. Selanjutnya kita ke nomor yang C, matriks kofaktor matriks adjoin dari C pangkat T untuk A-1 sama dengan 1 dikurang det A. Terus adjoin A dalam bentuk pecahan. Nah, untuk matriks kofaktor C itu kita memiliki pola tanda plus min plus, terus min plus min, plus min plus. Nah, untuk ini itu 11 plus, min 76 min, dan plus dikali min itu min. Disesuaikan dengan si pola tandanya. Setelah kita dapatkan C itu 11, min 43, 73, 76, min 3, min 25, min 35, 78, dan 3. Untuk selanjutnya kita hitung dari matriks adjoin, yaitu C pangkat T. Nah, untuk transposnya itu tukar baris menjadi kolom. Jadi, yang tadinya 11, 76 itu jadi 11, 76, min 35 itu jadi baris, sekarang dia menjadi kolom. Nah, selanjutnya kita hitung untuk inverse matriks. Untuk inverse itu min 1, A-1 sama dengan 1 det A dikali adjoin. Nah, untuk det A-nya tadi kita sudah ketemu, itu adalah 647. Jadi kita bagi 647 untuk adjoinnya yang sudah ditukar baris menjadi kolom. Nah, tinggal dikali saja. Jadi kayak 11 dikali 1 per 647 hasilnya 11 per 67. Min 43 dikali sama 1 per 67. Min 43 per 647. 73 dikali 1 per 647. Hasil 73, 647. Nah, 76 dikali 1 per 647. Jadi 76, 647. Begitu seterusnya. Selanjutnya ada soal blok pixel dari P3x3. Nah, jadi P ini di soalnya terdapat 120, 80, 30 plus N, 50 plus N, A plus 2, 90, 200, 10 plus N, 170. Nah, untuk substitusinya, untuk 50 plus N yang saya punya dari parameter personalisasi saya adalah 29. Jadi 50 ditambah 29 adalah 79. A plus 2 itu 4, 2 plus 2, 4. 10 plus N, jadi N itu sama dengan tadi 29, jadi 29 tambah 10 hasilnya 39. Untuk 30 plus 29 hasilnya 59. Jadi blok pixel yang saya punya 120, 79, 200, 80, 4, 39, 59, 10, 90, dan 170. Selanjutnya kita hitung enkripsi dari E. Nah, enkripsi itu rumusnya A dikali P. A, matriks A yang kita punya, yang tadi di awal dikali sama blok pixel yang kita punya. Nah, untuk baris 1 itu 3 dikali 120, 9 dikali 79, 3 dikali 120, 9 dikali 80, dan 2 dikali 59. Untuk hasilnya 1198, 453, 129, 1291. Untuk baris 2 itu hasilnya 971, 905, dan 1886. Untuk baris ketiga 1455, 1165, dan 2689. Nah, ini untuk hasil enkripsi yang saya punya. Selanjutnya deskripsi. P petik itu sama dengan A-1 dikali E. Nah, P petik ini sama dengan 1 per adjoin A dikali E. Nah, 1 per 67 tadi adjoin yang sudah kita tukar baris dikali sama blok pixel tadi yang sudah kita kalikan. Nah, untuk baris 1 sama seperti tadi kita kalikan 11 dikali sama 1198. Nah, 43 min 43 ini kita kalikan sama 971. Nah, untuk min 35 untuk plus 73 ini kita kalikan dengan 1445. Untuk hasilnya adalah 100, untuk baris 1 170, 79, dan 200. Untuk baris 2 itu 80, 4, dan 39. Untuk baris 3 59,
90 dan 170. Nah, untuk hasil akhir yang kita punya untuk hasil pepetik sendiri ada 120, 80, 59, 79, 4, 90, 200, 39, dan 170. Jadi, terbukti bahwa pepetik sama dengan hasil dari P itu sendiri. Selanjutnya untuk E itu diskusikan apa yang terjadi jika det A sama dengan 0. Jadi jika det A sama dengan 0, maka matriks itu tidak memiliki inverse sehingga proses enkripsi pepetik sama dengan A-1 dikali E itu jika det A sama dengan 0, maka itu tidak dapat dilakukan. Jadi selain itu, transformasi itu menjadi tidak satu ke satu atau many to one, menyebabkan informasi hilang dan data asli tidak dapat dipulihkan. Nah, oleh karena itu, matriks dengan determinan 0 itu tidak dapat digunakan sebagai kunci enkripsi. Selanjutnya kita akan menjelaskan dari MATLAB saya. Ya ini tuh header. Selanjutnya program ini tuh bertujuan untuk menghitung inverse matrix secara manual, memverifikasi MATLAB serta menghasilkan pengaplikasiannya pada citra. Nah, untuk inverse matrix itu menggunakan kofaktor atau loop. Ini pertama matriks kunci. Jadi kita memakai kofaktor atau loop. Nah, lalu membuat adjoin dan membagi determinan untuk mendapatkan inverse-nya. Nah, ini tadi adjoin. Ini inverse manualnya, determinan inverse manual. Terus inverse MATLAB. Nah, ini untuk selisih. Selanjutnya, ini untuk enkripsi dari citra yang kita punya, tadi blok pixel A dikali P. Nah, ini untuk hasil enkripsinya. Ini untuk deskripsi dari hasil deskripsi pepetik. Nah, ini untuk visualisasi citra. Nah, untuk deskripsi itu untuk mengembalikan ke bentuk asli. Jadi digunakan inverse untuk matriks sehingga hasil deskripsi itu mendekati citra awal. Nah, untuk hasil citranya itu terenkripsi ditampilkan menggunakan subplot. Selanjutnya kita run. Nah, ini untuk citra asli dan ini untuk citra enkripsi. Ini sama tadi ya, seperti yang matriksnya, matriks adjoin. Terus hasilnya 647, manual, inverse, selisih, untuk blok pixel, untuk hasil enkripsi, dan deskripsi P. Nah, ini untuk visualisasi blok pixel, untuk yang kiri citra asli dan kanan citra dari enkripsi. Nah, untuk nilai kecil itu biasanya lebih gelap dan untuk nilai besar itu lebih terang. Kayak ini tuh lebih besar nilainya. Nah, untuk citra asli itu masih memiliki pola yang teratur dan sesuai dengan matriks awal. Kalau untuk citra yang udah enkripsi itu, dia acak dan sudah hasil transformasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 6. Nah, untuk 6.1 itu turunan dan titik kritis. Nah, untuk diketahui itu X, Pi sama Pi dalam kurung X itu min buka kurung A plus 1 tutup kurung X pangkat 3 ditambah B5 dikali KX pangkat 2 ditambah 100X dikurang 10K pangkat 2. Nah, untuk parameter personalisasi dari saya itu A sama dengan 2, B sama dengan 9, dan K sama dengan 12. Lalu kita substitusi seluruhnya, A plus 1 sama dengan 3, B plus 5 sama dengan 14, dan K itu sama dengan 12. Nah, untuk I kita substitusi juga, jadi min 3X kuadrat untuk A-nya. Selanjutnya 168 pangkat 2 dari B5 plus K ini. Selanjutnya 100X dikurang 10K kuadrat itu K kuadrat sama dengan 12 kali 12, 144 dikali 10. Jadi 1440. Yang ditanya itu turunan dari pi petik X menggunakan definisi limit. Nah, untuk pi petik X ini rumusnya limit H mendekati 0, pi dalam kurung X plus H dikurang X dalam kurung X
per H. Nah, untuk yang pertama, hitungan dari pi X plus H. Untuk pi X plus H itu hitungannya, jadi yang tadi 3 untuk X-nya itu kita masukin X plus H. Untuk ini untuk pangkat 3, pangkat 2, dan ini 100 dikurang 1440. Nah, selanjutnya kita ekspansi. Untuk ekspansi kubik itu dipangkatkan 3, untuk ekspansi kuadrat itu dipangkatkan 2. Dan hasilnya untuk kubik itu X pangkat 3 plus 3X kuadrat H plus 3XH kuadrat plus H pangkat kubik. Selanjutnya untuk ekspansi kuadrat, hasilnya X kuadrat ditambah 2X kali H ditambah H kuadrat. Nah, selanjutnya kita substitusi 3 min 3 buka kurung X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikali H plus 3XH kuadrat ditambah H kuadrat. Nah, ini 168 yang tadi XH kuadrat kita masukin. Untuk XH kuadratnya, X kuadrat ditambah 2 kali XH ditambah H kuadrat. Nah, ini plus 100 ditambah ini ya guys, H min 3. X 100, 100X ditambah 100H, terus dikurang 1440. Nah, kita distribusiin satu persatu untuk bagian kubik. Ini hasilnya min 3, X pangkat 3 dikurang 9X pangkat 2 dikali H, 9X H pangkat 2 dikurang 3XH pangkat kubik. Untuk bagian kuadrat itu plus 168. Ya guys, di sini plus 168, X kuadrat ditambah 336, XH ditambah 168 H kuadrat. Nah, untuk bagian linearnya plus 100X ditambah 100H. Untuk konstantannya cuma ada satu, yaitu min 1440. Nah, setelah itu digabungkan, yang tadi semua digabungkan menjadi satu, lalu dikurangkan dengan pi dalam kurung X-nya. Nah, ini hasil pengurangannya yang tadi X plus H dikurang sama pi dalam kurung X. Nah, setelah itu disamakan tandanya dan coret yang sama seperti ini, min 3 sama min 3X kuadrat ya. 3X kuadrat dicoret sama plus 3X kuadrat, plus 3X kuadrat. Selanjutnya, 168 X kuadrat kita coret sama min 168X kuadrat. Seterusnya seperti itu. Nah, untuk sisanya itu ada min 9X kuadrat plus H dikurang 9X H kuadrat dikurang 3H kuadrat plus 336XH ditambah 168 H kuadrat dan plus 100H. Nah, terus selanjutnya setelah ini kita kelompokkan menjadi 2. Terus yang kubik ini kita pisahkan. Nah, setelah itu difaktorkan, hanya dikeluarkan, juga hanya dikeluarkan jadi H kuadrat. Nah, untuk selanjutnya sudah difaktorkan semua, lalu dibagi dengan H. Jadi, sisanya min 9 X kuadrat plus 336X plus 100 ditambah H, ditambah H dalam kurung min 9 tambah 168 dikurang 3H kuadrat. Nah, untuk limit H mendekati 0, jadi X min 3X dikali H kuadrat itu 0. Nah, untuk hasil akhirnya X petik dari dalam kurung X itu hasilnya adalah min 9 kuadrat, min 9X kuadrat ditambah 336X plus 100. Selanjutnya B itu diketahui untuk pi X itu min 3X kuadrat plus 168X kuadrat plus 100X min 1440 seperti tadi. Nah, yang ditanya itu pi petik 2 dari X dan pi petik 3 dari X. Nah, untuk ini kita memakai rumus turunan. Nah, turunan pertama itu untuk rumusnya itu D per DX dikali X pangkat N. Nah, jadi sama dengan N kali X, N min 1. Kita turunkan satu per satu untuk tadi min 9, terus 336, 100 sama 1440. Nah, setelah kita dapat pi petik 1 itu min 9 X kuadrat 336 dan plus 1. Karena yang 1440 diturunin habis.
Selanjutnya, untuk turunan pi petik 2x, itu min 9x kuadrat, kita turunkan satu-satu, min 9, 9 kali 2, 18, jadi hasilnya min 18x, 336, dan untuk 100 ini habis, jadi hasilnya min 18x plus 336. Untuk turunan ketiga, pi petik 3x, itu kita turunkan, x ini habis, jadi min 18, 336 juga habis, jadi pi petik 3 adalah min 18. Nah, ini untuk turunan tadi, tabelnya. Nah, untuk C, diketahui pi petik 1x kan tadi min 9x kuadrat plus 336 plus 100. Untuk pi petik 2-nya min 18x plus 336. Nah, ditanya itu cari titik kritis pi petik 1 sama dengan 0 dan tentukan maksimum atau minimum lokal dengan uji turunan kedua. Nah, kita cari titik kritisnya, kita kalikan dengan min 1 untuk menghilangkan minus. Jadi min 9-nya tidak minus dan tanda-tanda lainnya berubah. Untuk ini jadi min dan untuk 100 jadi min sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita lanjut ke identifikasi dari koefisien. Koefisien yang kita punya itu A9, B-nya itu min 336, dan C-nya itu min 100. Nah, terus itu kita memakai rumus kuadrat. Nah, selanjutnya kita hitung dulu diskriminannya dengan nilai D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, B-nya itu min 336, 4 dikali 9 dikurang 100. Hasilnya 116.496. Nah, untuk akar dari diskriminannya itu dari akar 116.496. Jadi, kita kecilin lagi jadi 4 akar 781. 7.281. Nah, selanjutnya kita substitusi dari rumus diskriminan tadi, rumus kuadrat. Kita substitusi 336 plus 12 dibagi sama 809, 12 bagi 809, ini dikecilin lagi, dibagi sama 18. Nah, selanjutnya kita sederhanakan X-nya jadi 4 itu dibagi jadi akar 2 dibagi sama 7281 dibagi 9. Nah, untuk titik kritisnya yang kita dapat itu setelah dikecilin tadi jadi 168 plus 2 akar 728. 7281. Nah, untuk X2-nya itu 168 min 2 akar 7281 per 9. Selanjutnya, turunan kedua, X petik 2, itu min 18 ditambah 3036. Untuk uji di X1-nya itu sama seperti tadi yang kita dapat untuk X petik 2, 168 ditambah 2 diakarin 7281 per 9 ditambah 336. Nah, ini untuk perhitungannya dikecilin 18 bagi 9 itu min 2, itu 168, 2 akar 7281 plus 336. Nah, ini 336-nya kita taruh depan dan dikurangin mereka berdua 330. Ini karena 2 dikali 168 itu min 336. Nah, 336 min 336 ditambah 336 itu habis, jadi sisa segini. Nah, untuk maksimum lokal itu min 4 akar 7281. Itu lebih kecil dari 0 dan itu maksimum lokal. Untuk X2 itu 4 akar 7281 lebih besar dari 0, itu untuk minimum lokalnya. Nih, kita iterasi 1 sampai 5. Untuk iterasinya itu kita masukin kalau 1 itu dikalinya sama 1 terus 9 ditambah 336 plus 100. Jadi hasilnya 427 dan dimintanya 6 desimal di belakang 6 angka di belakang koma. Hasilnya untuk hitungan fungsinya itu min 1175. Terus ada 527. Nah, untuk iterasi 2, balik lagi dari 527, terus dihitung kuadrat dan kubiknya, lalu diturunkan, lalu kita hitung fungsi lagi, seperti ini, lalu mengikuti rumus update yang sudah dikasih. Nah, selanjutnya sama untuk iterasi 23, iterasi 34, dan iterasi 45. Nah, ini untuk tabel dari hasil 6 desimal.
Selanjutnya, bandingkan mana yang lebih mendekati optimum global dan mengapa. Karena solusi analitik jauh lebih mendekati presisi pada titik optimum global itu dibandingkan dengan gradient descent. Descent yang dengan P 0,01, mengapa? Itu karena fungsi dari profit X dalam kurung P dalam kurung X merupakan polinomial derajat 3 yang sangat curam. Nah, penggunaan dari learning rate P 0,01 pada fungsi ini itu terlalu besar sehingga menyebabkan overshooting atau langkah pembaruan melompat pada puncak maksimal yang mengakibatkan hasil gradient descent itu menjadi divergen atau menjauh dari solusi. Nah, yang ke F itu mengapa terjadi fenomena ini dalam machine learning disebut apa? Nah, karena terlalu besar 10 pi terjadi lonjakan nilai yang sangat ekstrim dan tidak terkendali. Nah, fenomena ini disebut exploding gradient. Nah, kalau misalnya yang 0,1 pi, itu pergerakan grafiknya sangat lambat untuk menuju ke titik puncak. Fenomena ini disebut slow convergence. Nah, secara keseluruhan, proses mencari nilai pi yang pas ini disebut dengan hyperparameter tuning. Selanjutnya, kita akan masuk ke MATLAB-nya. Ini untuk MATLAB-nya, jadi untuk tujuan program ini itu mencari harga optimal dari X yang memaksimalkan profit. Nah, selanjutnya itu menggunakan metode gradient descent dan membandingkan hasil dengan solusi dari analitik. Ini untuk bagian dari 5 iterasi dan dari plot konvergen, plot kurva, profit, dan titik optimum, plot dari titik hijau. Kita coba run. Nah, ini untuk di CMD-nya kita jalankan 5 iterasi dan kita cek figur. Ya. Nah, ini untuk yang konvergen versus iterasi. Nah, untuk ini itu grafik profit versus iterasi itu menunjukkan apakah algoritmanya itu konvergen. Nah, jika nilainya itu terlalu besar, jadi dianggap divergen atau overshooting. Selanjutnya, untuk yang kedua, itu visualisasi titik. Nah, titiknya itu ada di bawah. Jadi, apakah hasil gradient descent ini mendekati solusi sebenarnya? Selanjutnya, poin F, sensitivitas dari alpha. Nah, alpha besar itu cepat, tapi bisa gagal. Tapi kalau untuk alpha yang kecil nih seperti yang hijau, itu dia stabil tapi lambat. Kan kalau yang merah ini dia cepat ya. Terus kalau misalnya alpha pass itu atau normal itu dia optimal. Nah, untuk kesimpulannya itu gradient descent itu berhasil mendekati solusi dari analitik dan untuk learning rate-nya itu sangat mempengaruhi hasil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di nomor 7. Untuk di nomor 7 itu diketahui SN-nya itu dengan rumus 50 plus K dikali N ditambah min 1 pangkat N A plus 1. Nah, kita substitusi dari yang parameter personalisasi saya K12, K2, jadi 3 ditambah 1. Nah, maka setelah disubstitusi 50 ditambah 12N ditambah min 1 pangkat N dikali 3. Nah, selanjutnya identifikasi untuk 7.1, identifikasi pola. Jadi kita buat tabel S1 sampai dengan S12. Nah, untuk genap itu min 1 pangkat N itu jadi plus 1. Nah, kalau ganjil itu jadinya min 1. Nah, kita hitung untuk N1 itu dikali 1, N2 kali 2, N3 kali 3. Nah, ini tabel yang saya punya dan hasil SN-nya itu yang N1 59, N2 77, N3 83, N4 itu 101, N5 itu 107, N6 125,
N7 131, N8 149, N9 155, N10 173, N11 179, dan N12 197. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pemisahan komponen. Nah, untuk tren deterministik itu Tn 50 plus 12N, untuk tren fluktuasi itu Fn min 1 pangkat N dikali dengan 3. Dari rumus yang tadi di awal. Nah, kita disuruh jelaskan mengapa pola ini tidak mungkin, tidak murni aritmatika dan tidak murni geometri. Nah, dari pola Sn 50 plus 12N plus 1 pangkat N-3 itu tidak termasuk barisan aritmatika karena selisih antar suku tidak konstan. Nah, meskipun komponen 50 plus 12N itu membentuk pola aritmatika, dengan beda 12, adanya komponen tambahan min 1 pangkat N dikali 3 menyebabkan nilai suku itu naik turun secara bergantian plus 3 dan min 3. Jadi sehingga beda suku antara itu berubah-ubah. Nah, pola ini itu bukan barisan geometri juga, karena terdapat rasio antara suku yang berturut-turut. Nah, perbandingan itu Sn plus 1 dibagi sama Sn. Jadi tidak konstan, dan akibat kombinasi tren linear itu fluktuasi produk. Dengan demikian itu, barisan ini merupakan gabungan antara tren aritmatika dan osilasi periodik. Jadi bukan pola aritmatika maupun geometri murni. Nah, untuk 72 itu ada operasi sigma manual. Untuk hitungannya, kita hitung T1, kita masukkan 12 dikali 3 kali 1. Untuk sigmanya 50, 12N, dan 3 dikali min 1 pangkat N. Sigma pertama kita pisahkan 12 kali 50, 600. Dan ini sigma keduanya 78. 12 kali 78 itu 936. Nah, untuk sigma ketiganya osilasi itu plus 3 dan min 3, 6 ganjil dan 6 genap. Nah, di sini T1-nya itu 600 ditambah 963. Jadi hasilnya karena sigma ketiganya 0, ditaruhnya 0, jadi 1536. Untuk T2-nya sama, kita masukkan, terus kita pisahkan sigma, kita kuadratkan 2, jadi kuadrat 2, 50 plus 12N-nya, 50 plus 12 kali N, kuadrat 2, ditambah 2 kali 50 plus 12N, terus buka kurung, 3 dikali min 1 pangkat N, tutup kurung, plus 9. Nah, kita pisahkan menjadi 3 bagian. 50 plus 12N pangkat 2, kita hitung, lalu kita pisahkan. Hasilnya itu menjadi 93,600. Nah, selanjutnya kita memakai Crookes term. Itu untuk ini hasilnya sama seperti tadi, 0. Dan konstantanya itu 108, sigma 9. Nah, untuk T2 kita jumlahkan tadi hasilnya 30.000 ditambah 93600 tambah 93600 tambah 108 itu 217.308. Nah, untuk 7.3 kita hitung deret geometri dan pertumbuhan. Nah, G1 itu diketahui K sama dengan 12, R itu 1 plus A per 100 itu sama dengan 1,02. Nah, untuk 10 bulan pertama, kita masukin pangkatnya itu 10. Nah, jadi kita substitusiin ini R-nya, kita masukin 1,02 pangkat 10, itu sama aja dengan 1.219. 1,1.219. Nah, jadi untuk pada bulan ke-10, 12 dikali 0,219 dibagi sama 0,2. Nah, untuk total dari 500 pelanggan, sama kita masukin dari yang nilai R tadi, terus jadi turun menjadi 41,67, selanjutnya jadi 1.833. Nah, kita ambil log-nya untuk itu ini dikali sama 1.833 sama ini hitungan log. Jadi 1.02. Nah, setelah itu pembagiannya jadi 0,606 dibagi sama 0,0198. Nah, kita hasilin itu 30,6. Dan
bakukan menjadi 31. Dibulatkan menjadi 31. Jadi diperlukan minimal 31 bulan agar total akumulasi pelanggan itu mewakili 500 pelanggan. Nah, untuk forecasting 6 bulan ke depan, itu kita cari tren linear, itu kita dapatkan dari 197 nih, kurang sama 59. Hasilnya 138 di 12,54. Nah, kita ambil 59, terus C-nya jadi 46, min 455. Nah, nilai tren N-nya kita tambahkan. Lalu kita buat prediksi tren, table. Nah, kita hitung MAE-nya itu dari total jumlah yang saya hitung dari SN dikurang tren N, itu 2,81. Tren ya 33.77 dibagi sama 2. Jumlah ini semua. Nah, untuk residual SN dikurang tren N ini menunjukkan pola yang tidak acak, melainkan bersifat periodik karena terdapat komponen osilasi min 1 pangkat N dikali 3 yang menyebabkan nilai error atau bergantian positif dan negatif secara teratur. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa model linear itu tidak mampu menangkap pola musiman di dalam data. Jadi untuk model linear murni ini banyak penangkapan tren utama, tetapi dia gagal untuk merepresentasikan fluktuasi atau dari fluktuasi periodik yang ada. Nah, oleh karena itu pendekatan yang lebih tepat untuk menggunakan model yang menangkap tren sekaligus itu seasonality seperti Sarima. Nah, atau melakukan dekomposisi deret waktu menjadi komponen tren N. Nah, musiman atau residual agar pola data dapat dimodelkan dengan lebih akurat. Nah, selanjutnya kita jalankan untuk MATLAB-nya. Nah, di MATLAB ini sendiri itu kita bertujuan untuk menganalisis dari tren penjualan, melakukan prediksi, dan mengukur akurasi dengan MAE. Nah, ini untuk datanya. Nah, ini untuk verifikasi dari sigma, T1 itu untuk total penjualan, T2 itu untuk jumlah kuadrat data. Dan ini untuk forecasting-nya, forecasting model tren linear. Nah, ini hasil penjualan itu untuk bulan ke-13 sampai 18. Sampai bulan 18. Dan perhitungan naik. Nah, itu kita run. Nah, ini untuk total T1 dan T2. Terus ini hasil prediksi 6 bulan ke depan dan mean absolut atau MAE-nya itu 2,73. Nah, ini untuk forecasting penjualan, untuk biru itu data asli, merah itu garis tren, dan hijau itu dari prediksi. Nah, ini memudahkan kita untuk melihat pola kenaikan dan posisi dari prediksi. Jadi program ini tuh menunjukkan bahwa tren penjualan itu meningkat secara linear dan dapat digunakan untuk memprediksikan penjualan ke depan dengan tingkatan error yang terukur. Nah, ini tuh trennya naik terus. Segitu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.